Sakitnya, perihnya. Ayo Ngomong-ngomong bandar-bandar tuh ada nggak ya? Apa? Semua udah tahu orang-orangnya cuma 5 orang paling. Hah? Di Indonesia dia ngatur cuma 5 orang. Wow. Udah ketahuan. Udahlah. Makanya saya udah bilang berhentilah. Kasihan dong rakyat. Ya udah 5 itu aja disasar aja, disikat aja kan? Tanya penegak hukum lah kalau itu. Pak Menteri kalau mau, ya itu nggak bisa diwakilkan. Itu permintaan arus bawah itu. Iya, arus bawah. Gitu. Pak Wamen ya dengerin. Bu Rike? Ya, silakan. Saya sebenarnya pengennya ada Pak Menteri, Bu, tapi nggak apa-apa. Atau saya temenin ke belakang? Yap, tentunya kita berharap terhadap apa yang menjadi janjinya Pak Prabowo yang ingin memberantas korupsi sampai ke akar-akarnya. Dan beliau juga pernah mengatakan bahwa akan mengejar para koruptor sampai ke Antartika. Seketika saya hanya mau mengatakan bahwa sebaiknya Bapak tidak usah dulu jauh-jauh mengejar para koruptor sampai ke Antartika. Yang ada aja dulu, seperti contohnya Budi Ari, Zulkifli Hasan, dan juga Bahlil maupun Airlangga. Semua itu ada dalam kabinet Pak Prabowo. Dan seharusnya mereka semua bisa diproses secara adil. Seperti contohnya Tom Lembong yang sudah ditersangkakan meskipun tidak mempunyai bukti yang akurat, tetapi mampu dijadikan sebagai tersangka. Nah, kemudian yang lain ini yang saya sebutkan tadi sudah betul-betul terbukti tapi tidak diproses sampai sekarang. Dan yang terbaru adalah Budi Ari yang saya kira sangat kuat buktinya, bahkan anggota-anggotanya yang 11 orang sudah diringkus. Nah, kapan nih Budi Ari dapat giliran untuk diproses secara adil? Tentunya itu yang kita harapkan. Nah, sahabat-sahabat, untuk itu kali ini video yang akan saya tampilkan selanjutnya adalah di mana ledekan-ledekan para netizen terkait Budi Ari yang dijuluki adalah ketua Projo, yaitu pro judi online. Nah, untuk itu langsung saja ke videonya seperti apa. Lagi viral nih, ya. Gua jadi ingat pelajaran SD kelas 1 dulu. Apa tuh Bang pelajarannya? Belajar membaca. Ini Budi. Ini Ibu Budi. Ini Bapak Budi. Dulu gua kagak tahu Budi itu siapa. Sekarang gua baru tahu. Ternyata Budi itu singkatan. Biang judi. Kita mendukung penegakan hukum di seluruh lini di Indonesia. Jangan kasih kendor. Terima kasih. Jangan kasih kendor. Pak Budi, tapi bila nanti dipanggil sama pihak kepolisian, siap nggak mau untuk diperiksa, Pak? Bila nanti Bapak dipanggil nih, Pak, Bapak akan siap, Bapak? Bisa kira, Pak? Ya Allah. Ini kita semua dikagetkan dengan pengungkapan mafia judi online. Karena tiba-tiba polisi kemudian menggerebek dan menangkap 11 orang tersangka pelaku pelindung judi online di Indonesia. Dan 11 orang yang ditangkap ini ternyata mereka adalah staf Kementerian Komdigi atau Komunikasi dan Digital yang sebelumnya bernama Kominfo. Yang menterinya yaitu menteri relawan yang itu. Jadi ternyata mereka staf kementerian ini memelihara setidaknya 1000 web judi online yang kemudian mereka pastikan itu beroperasi di Indonesia dan aman dari blokiran Kominfo. Jadi sebenarnya tugas para staf ini gitu ya, yang 11 orang ini itu untuk ngeblokir situs atau website judi online. Tugas dan pekerjaan mereka para staf kementerian itu adalah ngeblokir. Tapi kemudian setelah itu mereka bangun kantor sendiri gitu ya, mereka kuasai, mereka sewa atau beli satu ruko 3 lantai gitu ya. Terus kemudian dengan banyak sekali staf di sana untuk mengoperasikan orang-orang yang kemudian bisa melindungi dan menjaga situs atau web judi online. Ajaib gitu. Ya, kementerian, staf Kementerian Kominfo yang seharusnya ngeblokir malah menjaga. Kok bisa gitu? Dan ternyata mereka mengaku bahwa
dari website-website yang mereka jaga ini itu tarifnya sebesar 8,5 juta per bulan. Jadi kalau ada 1000, sekitar 1000 website, itu jadi total sekitar 8,5 miliar per bulannya. Wah, ini pantes gitu. Pantes mereka foya-foya bisa sewa gedung atau bisa beli gedung 3 lantai, kemudian bisa dioperasikan untuk kemudian para staf-staf ini berkegiatan gitu kan. Yang gajinya sudah sangat besar sekali di atas UMR gitu ya, 5 juta per orang katanya. Ya wajar gitu karena pendapatan mereka setidaknya 8,5 M per bulan. Tugasnya cuma menunggu atau menjaga website atau aplikasi judi online agar tetap bisa eksis dan bisa beroperasi di Indonesia. Dipantau supaya mereka ini tidak terkena blokiran dari Kominfo. Ya karena yang ngeblokir kan mereka sendiri gitu ya. Terus mereka juga yang menjaga. Ya bisa lah, gampang gitu kan. Kalau misalkan nggak sengaja terblokir, oh ini buka blokirannya. Dan kalau kita ngelihat dari pengungkapan polisi yang kemudian menggerebek kantor ini, yang 3 lantai ini gitu ya, ini kita bisa pastikan bahwa mereka sudah beroperasi sejak lama, bukan sehari 2 hari gitu nampaknya. Dan kalau ini, dan karena ini sudah beroperasi sejak lama, maka itu bisa dipastikan para staf ini yang melindungi situs judi online di Indonesia ini, itu bisa dipastikan adalah staf yang memang sebelumnya bekerja di zamannya atau eranya Budiari sebagai Menkominfo. Jadi yang ditangkap sekarang itu sebenarnya stafnya Budiari, dan menteri yang baru Muti Hafid dia nggak tahu apa-apa gitu, walaupun dia baru kerja, baru dilantik kemarin. Jadi pengungkapan ini ya mestinya nggak ada hubungannya dengan menteri yang baru gitu, karena ini lebih terikat dengan menteri yang lama yakni Budiari. Jadi kalau kita perhatikan dalam setahun terakhir ini kan Budiari, wah klaimnya tuh hebat sekali, dia merasa menteri yang sangat luar biasa gitu ya, menutup ribuan situs judi online, memblokir jutaan konten terkait judi online, 3 juta konten kita tutup, ribuan website kita tutup katanya. Tapi ternyata 1000 dibina dan dipastikan tetap beroperasi di Indonesia. Menteri sebelumnya Pak Budi Ari Setiadi itu wah kemana-mana tuh sangat membangga-banggakan, melaporkan kepada masyarakat bahwa dia sibuk men-take down situs judol. Tapi harus diakui kalau kita lihat selama dia menjadi menteri itu belum ada tindakan yang dilakukan oleh aparat penegak hukum seperti yang dilakukan yang sekarang ya. Dan 16 orang itu kemudian ditangkap oleh aparat. Jadi tentu masyarakat kemudian bertanya, gencar melaporkan kepada publik bahwa men-take down, tapi kok baru sekarang di era aksinya dari polisi baru sekarang ya, ada apa ini gitu ya. Nah ini menurut saya pintu masuk Kominfo ini sebelumnya banyak kasus ya, termasuk yang kasus BTS yang luar biasa yang aliran dananya ke sana kemari ya. 2 kasus ini aja udah orang berpikir ini Kominfo ini apa sih gitu ya, kementerian ini apa ya, apalagi kebocoran data. Jadi mesti diaudit luar biasa, dan ini tantangan bagi Menteri Muti Hafid dengan 2 wamennya untuk melakukan audit yang benar-benar tuntas terhadap apa sebenarnya yang terjadi dengan kementerian yang sekarang namanya Komdigi ini. Dan pintu masuknya ini adalah yang terbaru adalah situs judi online. Yap, itulah berbagai sindiran dari netizen maupun komentar dari Bang Alipur Rahman terkait dengan apa yang menjadi kebobrokan Budiari semasa menjabat sebagai Kominfo atau yang diganti saat ini Komdigi. Nah, kemudian peninggalan Budiari ini sangat merepotkan Komdigi yang sekarang. Ya, saya kira betul-betul harus bekerja secara ekstra karena bayangkan saja anggota-anggota dari Budiari dijadikan sebagai tersangka kasus melindungi para situs-situs judol sebanyak 1000, dan ini sangat mengerikan. Dan kita berharap apa yang menjadi janji Pak Prabowo ingin menuntaskan atau menyapu bersih para koruptor sampai ke akar-akarnya bisa segera ditunaikan, dan salah satunya adalah orang yang paling dicintai oleh Pak Mulyono atau Pak Jokowi, yaitu Budiari. Kita berharap bagaimana prosesnya agar bisa adil dan Budiari segera dikerangkeng agar apa yang menjadi kejahatan-kejahatannya atau dosa-dosanya terhadap rakyat bisa tuntas. Nah, sahabat-sahabat, saya kira hanya itu. Terima kasih sudah menyempatkan diri untuk menonton, dan semoga apa yang saya bisa bermanfaat buat sahabat-sahabat. Saya akhiri dengan ucapan wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.